Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di saat ini. Apa kabarnya? Semoga Ibu Bapak, saudara-saudari menjalankan hari ini dengan semangat dan kekuatan serta juga siap menjalankan aktivitas yang ada. Mari kita memulai persekutuan doa kita dengan bersama menyanyikan lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam persekutuan kami di hari ini. Kami akan membuka Alkitab, merenungkan isinya, dan biarlah kami mencari apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang kiranya memberikan kami hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Ibrani, pasalnya yang ke-10. Ibrani 10 ayatnya yang ke-32 sampai 36. Ibrani 10 ayat 32 sampai 36. Namun ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Baik waktu kamu dijadikan tontonan dengan mengalami cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan lebih tetap. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan,
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan di pagi ini. Di dalam setiap kehidupan semua orang, ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilalui, yang berkesan, yang menjadi pembelajaran, yang menjadi momen-momen penting di dalam kehidupannya. Dan pengalaman-pengalaman hidup yang dilalui itu tentunya bukan hanya soal pengalaman hidup kita sebagai manusia. Sebagai orang-orang beriman, kita menghayati bahwa hidup kita bukanlah hanya soal kita. Bukan soal saya atau ibu, bapak, saudara-saudari. Tapi hidup kita adalah soal Allah yang mengerjakan karya dan rencananya dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang beriman, maka setiap kita tentunya punya kisah-kisah iman atau kesaksian-kesaksian hidup tentang Tuhan. Bahwa semua hal yang kita lakukan dan jalani dalam hidup ini ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan karenanya tentunya setiap kita punya cerita atau kisah hidup tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang hadir dalam pergumulan-pergumulan yang kita jalankan. Pergumulan keluarga, pergumulan kondisi kesehatan, pergumulan situasi ekonomi, pergumulan di dalam pelayanan, pergumulan dalam berhadapan dengan orang-orang lain, bahkan di dalam banyak hal, pergumulan-pergumulan yang membuat kita takut, gelisah, atau cemas menghadapinya. Dan kita ada pada saat ini sebagai umat beriman yang sudah melewati semua dan bahkan banyak pengalaman-pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Sebagai orang beriman, kita menghayati bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dituntun Tuhan melewati banyak pengalaman hidup. Dan karenanya, sebenarnya setiap kita adalah para saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi Tuhan yang dapat bercerita kepada orang-orang lain tentang perjalanan dan pergumulan hidup kita yang terus dipimpin oleh Tuhan sampai saat ini. Dan bahkan menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan kita melalui perbuatan atau tindakan kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari dalam kitab Ibrani mengingatkan kepada jemaat untuk mengingat sebuah masa lalu, yaitu masa-masa di mana ada penderitaan yang dihadapi oleh jemaat. Ada kesusahan ketika mereka hartanya dirampas, ketika mereka dihina, ketika mereka menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan iman percaya mereka. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa jemaat dapat bertahan melewati semuanya itu. Bahwa kesusahan-kesusahan dan penderitaan yang sudah pernah dialami ternyata bisa dilewati dan diatasi. Dan karenanya kemudian firman Tuhan mengingatkan, sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya, dalam ayat 35. Bahwa dalam kehidupan yang dialami umat ke depan ketika ada juga pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, penderitaan-penderitaan yang datang, maka yang perlu terus dipegang adalah iman percaya pada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 36 dikatakan, kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Untuk tekun di dalam pergumulan atau penderitaan yang dihadapi. Tekun itu berarti menjalani semua
persoalan, pergumulan, penderitaan itu dengan tetap berpegang kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, menaikkan doa-doa kepada Tuhan, dan punya pengharapan bahwa semua kesusahan sebesar apapun akan berlalu. Tekun itu berarti kita bertahan, tapi bukan bertahan dengan diam. Bertahan secara aktif melakukan hal-hal yang mendatangkan kekuatan bagi kita. Dan terus melewatinya, menghadapi semua kesulitan dan penderitaan yang ada. Sampai segalanya kita lihat menjadi akhir yang baik, yang indah, yang Tuhan mau tunjukkan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bertekun bukanlah sebuah perkara yang gampang atau mudah. Apalagi kita hidup di dalam kehidupan yang serba instan, serba cepat. Segala sesuatunya ingin kita jalanin secepat mungkin. Kita menjadi orang-orang yang tidak sabar untuk menunggu sesuatu. Dari hal yang sederhana atau simpel, menunggu dalam sebuah antrian untuk masuk ke dalam kendaraan, menunggu di ruang tunggu dokter, menunggu sebuah kabar dari teman atau keluarga kita, menunggu pekerjaan atau proyek kita terselesaikan, menunggu sesuatu kadang tidak membuat kita senang, bukan? Kita pingin waktu kita tidak terlewat begitu saja, pingin semuanya itu berjalan dengan cepat, dengan instan bahkan. Dan sayangnya kadang hal-hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita beriman. Kita menjadi orang-orang yang punya iman, pinginnya instan, pinginnya cepat. Kita berdoa, begitu amin, Tuhan langsung jawab. Itu yang menjadi keinginan banyak orang. Instan terjawab doanya. Kita menghadapi sakit atau kita dalam perawatan atau sedang mencari pengobatan. Lalu kita inginnya bahwa semua proses itu instan. Minum obat sekali sembuh. Berobat sekali ke satu dokter, terapi satu kali sembuh. Ada banyak hal dalam hidup kita yang memang kita inginkan berjalan dengan instan. Dengan cepat bisa segera terjadi. Dan mungkin ibu bapak saudara-saudari, hal itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang merasa lebih bahagia, lebih senang. Namun juga hal-hal yang instan dalam hidup kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang sebenarnya menjadi lemah dalam hal ketekunan. Tekun itu adalah sebuah latihan. Latihan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Kuat beriman, kuat bertahan, bahkan juga memiliki hikmat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita, menghadapinya, dan bahkan juga memiliki pengharapan. Semuanya akan menjadi baik adanya. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang berlatih untuk tekun. Jika ibu bapak, saudara-saudari punya permohonan-permohonan doa yang belum terjawab, atau sedang menunggu Tuhan bukakan jalan untuk pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Berdoa agar semua pergumulan kita lekas berlalu. Tapi juga mohon kepada Tuhan, berikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi semua pergumulan yang belum terselesaikan.
dan meyakini ada waktu Tuhan ketika Tuhan tunjukkan jalan keluar atau bahkan Tuhan angkat pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Ada banyak hal dalam kehidupan kita, ibu, bapak, saudara-saudari, yang terus akan menjadi perjalanan hidup dalam suka dan duka, dalam kekuatan, kelemahan kita, dalam keadaan sehat maupun sakit kita, di dalam berbagai perjalanan-perjalanan hidup yang kita lewati. Dan kita mau meyakininya dengan berpegang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya pada Tuhan terus-menerus, bahwa di dalam Tuhan ada kebaikan, di dalam Tuhan ada sebuah proses, ada karya, ada kasih setia Tuhan, maka kita akan menerima upahnya, kata Ibrani. Kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu damai sejahtera dari Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Jangan lepaskan iman percaya kita kepada Tuhan, tetap menaikkan doa-doa kita dengan setia pada Tuhan, tetap mencari kehendak dan rencana Tuhan, tetap kita berharap pada Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan akan memperlihatkan kehendak dan rencananya yang terbaik bagi hidup kita. Nantikan Tuhan dengan tekun dalam hidup beriman kita kepadanya. Mari kita menaikkan lagu kita kembali, kita mau bernyanyi, Aku Hendak Tetap Berhati Tulus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan doa kami padamu di pagi hari ini. Ada banyak hal yang kami jalankan dalam kehidupan ini Tuhan, dan biarlah semuanya kami jalankan dengan bimbingan dan penyertaan-Mu. Bahkan ketika hidup kami membawa kami pada pergumulan-pergumulan, kesulitan dan bahkan tantangan yang datang, Tuhan, biarlah kami terus berpegang pada iman kami kepadamu, bahwa Engkau ya Tuhan yang terus punya kuasa atas segala sesuatunya. Kami telah melewati banyak hal dalam perjalanan hidup kami di masa lalu dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat ini dan bahkan juga dalam saat-saat hidup kami ke depan, Engkau Tuhan yang terus akan menopang dan menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan di dalam kehidupan keluarga, di dalam berbagai rencana-rencana hidup keluarga yang mengalami berbagai kesulitan untuk ditempuh, di dalam relasi atau komunikasi yang mungkin terhambat ketika ada konflik atau ketegangan yang terjadi, bahkan ketika di dalam keluarga ada banyak hal yang mendatangkan juga banyak kekhawatiran maupun ketakutan. Engkau Tuhan yang menguatkan keluarga-keluarga umat-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka, bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan maupun usaha mereka.
Engkau Tuhan yang menuntun dan juga memberikan jalan keluar bahkan kecukupan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan kondisi kesehatan mereka, baik karena usia lanjut maupun karena sakit yang sedang mereka hadapi. Engkau ya Tuhan yang memberikan kiranya pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa untuk Bu Iin Susetia di dalam rencana tindakan operasi yang akan ia jalani. Anugerah penyertaan-Mu ada bersamanya. Kami berdoa untuk Pak Bambang Kristanto dalam pemulihannya dari GERD. Tuhan, Engkau yang juga memberikan kiranya pemulihan yang baik. Serta juga untuk setiap umat-Mu yang sedang mengharapkan kesembuhan atau pemulihan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, juga sebagai gereja-Mu dalam berbagai kegiatan dan program yang kami jalankan. Di dalam juga pembentukan panitia Natal, biarlah semua persiapan Natal dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berkati para panitia dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Kami berdoa untuk juga proses perbaikan lift di aula yang sudah selesai dan di dalam berbagai proses perbaikan rooftop maupun lift yang ada di gedung Gading Indah, agar semuanya juga terus berjalan di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk proses pencarian para penatua baru. Tuhan, Engkau lah yang kiranya menyiapkan para hamba-hamba-Mu, para calon-calon pemimpin gereja-Mu untuk menjadi para penatua-penatua yang baru dalam periode yang akan datang. Agar melalui proses ini, maka kepemimpinan gereja dapat semakin diperkuat. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk persidangan majelis klasis dengan agenda percakapan gerejawi bagi penatua Ana Nuraini dan juga penatua Marcelo Odang. Biarlah semua persiapan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati kiranya pemimpin persidangan, bahkan juga setiap para utusan, dan bahkan juga di dalam persiapan yang dilakukan oleh panitia, agar semuanya berjalan di dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Di dalam berbagai persiapan kami untuk pilkada di berbagai daerah pada tanggal 27 nanti. Agar segala persiapan dan pelaksanaan juga menghasilkan kiranya para pemimpin-pemimpin daerah yang siap mendedikasikan diri mereka untuk membangun daerah-daerah mereka. Dan Tuhan, biar Engkau yang menuntun, Engkau yang menjauhkan dari setiap mara bahaya, dan bahkan juga ya Tuhan niat-niat buruk yang hendak mau mengacau, biar Tuhan patahkan. Tuhan gantikan dengan niat-niat baik, agar semakin banyak orang baik yang bersedia membangun negeri ini bersama-sama. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau ya Tuhan yang kiranya terus beserta di dalam semua perjalanan kehidupan kami. Di dalam semua hal yang akan kami hadapi hari ini. Bahkan dalam hari-hari kami ke depan. Biarlah kami punya ketekunan untuk menjalankannya bersama dengan bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menjalankan hari ini, Bu Bapak Saudara-saudari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.